Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah dimanapun berada, senang rasanya kita kembali bisa berjumpa dalam satu majelis yang insya Allah di mana majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibersamai oleh para malaikat. Yang insya Allah para malaikat akan mengaminkan setiap kita punya doa. Yang insya Allah malaikat juga akan memohonkan ampun kepada kita semua masing-masing setiap dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini betul-betul kita bisa resapi, bisa pahami, dan juga ke depannya kita bisa amalkan. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz-Ustadzah, tema kita malam hari ini yaitu adalah tentang gerak action. Yang dimana gerak adalah hakikat daripada sebuah kehidupan. Karena salah satu ciri kehidupan itu adalah bergerak. Namun tidak harus kemudian kita pahami bahwa yang namanya bergerak itu berpindah tempat. Sebagaimana kita pernah mempelajari ilmu pengetahuan alam dulu ketika di sekolah dasar, bahwa termasuk tumbuh-tumbuhan itu juga bergerak, tetapi mereka tidak berpindah tempat. Jangan nanti yang perlu kita pahami bersama adalah bahwasanya gerak yang dimaksud di sini, ikhtiar yang dimaksud di sini adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian saya ingin kembali mengulang kisah tentang bagaimana Imam Syafi'i bersama dengan gurunya Imam Malik, yang dimana ketika itu mereka berbeda pendapat terkait dengan bergerak, terkait dengan action. Bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala harus dijemput dengan action ataupun gerak. Namun gerak yang dimaksud di sini menurut Imam Malik adalah engkau lakukan tugasmu atau fungsimu sebagaimana mestinya semaksimal mungkin, maka Allah akan datangkan rezekinya kepadamu. Ini mengacu pada hadis Rasulullah yang terkait bahwasanya binatang yang keluar dari sarangnya setiap pagi. Maaf, suara putus-putus, Kang. Putus-putus ya. Baik, coba. Baik, mudah-mudahan ini ya. Kita lanjutkan. Yang dimana burung setiap keluar dari sarangnya pagi hari, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Lalu kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya burung ini tidak akan mendapatkan makanan, tidak akan kenyang manakala burung hanya berdiam diri di dalam
sarangnya. Keluar dari sarang adalah bentuk daripada action, bentuk daripada ikhtiar yang dilakukan. Lalu kemudian dua imam ini antara guru dan murid, mereka masih berbeda pendapat ini. Kemudian Imam Syafi'i keluar dari pondok, keluar dari rumah. Ketika di tengah jalan, di perjalanan beliau melihat atau melewati kebun anggur yang sedang panen. Lalu kemudian Imam Syafi'i ikutlah membantu memanen buah anggur di sana. Yang kemudian selesai membantu memanen, Imam Syafi'i diberi hadiah, diberi upah, ya, yaitu dengan setangkai atau satu ikat, ya, satu ikat buah anggur. Senanglah rasanya Imam Syafi'i, lalu kemudian dibawalah kepada gurunya. Karena lantaran Imam Syafi'i membantu memanen, lantaran keluar dari rumah, keluar dari pondok, inilah yang kemudian mendapatkan rezeki anggur, diberikan upah anggur tadi. Disampaikan kisah ini, cerita ini kepada gurunya. Imam Malik pun juga sambil tersenyum, beliau memakan buah anggur tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa seharian ini saya tidak keluar dari pondok. Tugas saya di pondok hanya ngajar. Dan saya membayangkan seandainya siang-siang panas-panas begini itu bisa menikmati buah anggur. Dan ternyata engkau datang membawa anggur. Nah, kawan-kawan, kemudian guru dan murid ini pun sama-sama tertawa bahwa ternyata apa yang mereka perdebatkan yang menjadi pendapat mereka masing-masing, keduanya adalah benar. Nah, kawan-kawan rahmatullah SWT, malam hari ini kita akan juga membahas tentang gerak, akan membahas tentang action, membahas tentang ikhtiar. Baik, mohon izin untuk menyampaikan. Ya, bergerak adalah hakikat kehidupan. Seperti tadi sudah kita awali bahwasanya salah satu ciri kehidupan itu adalah dengan bergerak. Meskipun bergerak ini tidak harus pindah tempat gitu ya. Kita awali mukadimahnya, yaitu diambil dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum, keadaan suatu penduduk, keadaan seseorang, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya di sini kawan-kawan, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, untuk berubah dibutuhkan gerak, harus bergerak. Karena ketika hanya diam diri saja, maka tidak akan ada perubahan. Jadi kita mengawali gerak, kemudian Allah lah yang nanti akan membantu menyempurnakan dari gerak yang kita lakukan. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya. Yang kedua, terkait dengan rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah terdapat sebab-sebab rezekimu
dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Yang dimana setiap kita sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Ini sudah dijamin oleh Allah, semuanya sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Hanya saja rezeki yang ada di langit ini yang kemudian Allah turunkan ke bumi. Karena kita hidupnya di bumi, kawan-kawan, ya. Jadi rezeki ini kemudian Allah turunkan ke bumi. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezekinya yang berada di langit tadi, yang sudah Allah tetapkan di langit masing-masing, kemudian Allah turunkan di bumi. Hanya pertanyaan berikutnya adalah, di bumi bagian manakah letak rezeki kita berada? Apakah di tempat kelahiran kita? Ataukah ada di tempat lain? Apakah di kota tempat kita berada saat ini, ataukah berada di kota yang lain? Untuk itulah kawan-kawan, dibutuhkan sebuah keniscayaan untuk kita harus bergerak. Jadi tidak hanya berdiam diri, tetapi harus bergerak. Nah, kawan-kawan yang ingin mendapatkan solusi terkait dengan berbagai persoalan hidupnya, apapun itu, maka silahkan keluar rumah. Harus bergerak. Silahkan bergerak. Meskipun raga ada di dalam rumah, setidaknya jiwa, ruh ini harus bisa keluar rumah. Bisa melalang buana lewat dunia internet. Lewat kajian Zoom seperti ini. Kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita masih menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu adalah dengan tolabul ilmi, belajar. Iqra, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang diturunkan pertama kali. Nah, sehingga kawan-kawan sekali lagi, di mana letak rezeki kita berada di bumi bagian mana, setiap orang itu tidak ada yang mengetahui. Maka disinilah fungsi di mana kita harus bergerak. Kalaupun memang harus meninggalkan rumah, keluar kota, atau bahkan keluar pulau, ya silahkan dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ikhtiar menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah dicatatkan untuk diri kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh فانتشروا في الأرض كثيرا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تفلحون. Jadi apabila sudah kita kerjakan sholat itu sudah dilaksanakan, maka kata Allah, fantasiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Bertebaran dalam rangka apa? Dalam rangka kita bergerak, dalam rangka kita berusaha, dalam rangka kita berikhtiar untuk menjemput rezekinya Allah. Carilah karunia Allah. Nah, dalam kita mencari atau berikhtiar menjemput rezekinya Allah, kemudian Allah berikan catatan. Apa itu? Wadzkurullah. Ingatlah Allah. Jadi kita diminta untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Dalam setiap gerak yang kita kerjakan. Ini harus senantiasa mengingat Allah. Kenapa demikian? La'allakum tuflihun, agar
kita mendapatkan kemenangan, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ini kita balik, pertanyaannya adalah, lalu kenapa kemudian kita belum ditolong oleh Allah? Bisa jadi dalam mengingat Allah kita masih kurang. Jadi kita masih kurang mengingat Allah sehingga pertolongan Allah belum hadir ataupun datang. Atau seringkali kita menyebutnya adalah bahwasannya kita belum 100% yakin akan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masih muncul rasa ragu, masih muncul rasa was-was yang memang itu dibisikkan oleh setan ke dalam hati kita. Sehingga hati kita jadi was-was, jadi tidak tenang. Yang muncul apa? Yang muncul nanti akhirnya kita tidak yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, Allah perintahkan kita untuk bertebaran. Yang artinya memang kita harus bergerak, tidak berdiam diri di rumah. Nah, kawan-kawan yang ingin mendapatkan solusi, silahkan bergerak. Ya, silahkan beraktivitas dengan sebaik-baiknya agar Allah hadirkan pertolongannya tadi. Dengan cara kita senantiasa ingat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Nah, kawan-kawan, barangkali kita pernah menyanyikan lagu ini atau mendengar lagu ini, lagu Cicak. Ya. Cicak-cicak di dinding. Ya. Jadi cicak itu di dinding, memang ya hidupnya di dinding, takdirnya hidup di dinding. Tetapi kemudian cicak tidak berdiam diri saja, tetapi bergerak. Apa yang dilakukan? Yaitu adalah diam-diam merayap. Cicak melakukan kodratnya, melakukan aktivitasnya sebagaimana cicak, yaitu adalah dengan merayap. Namun yang dilakukan cicak adalah dengan diam-diam. Jadi tidak perlu koar-koar, tidak perlu menginformasikan ke siapapun. Ya cukup diam saja. Strateginya begitu. Ya, diam-diam dan merayap, kawan-kawan. Dan lihat apa yang terjadi. Lalu datanglah seekor nyamuk. Jadi ketika cicak ini berikhtiar, cicak ini bergerak sebagaimana mestinya cicak itu bergerak, maka Allah datangkan itu nyamuk. Jadi nyamuk yang datang atau nyamuk yang mendatangi. Lalu kemudian tinggal hap, lalu ditangkap. Kira-kira begitu, kawan-kawan. Terkait dengan rezeki. Maka aktivitas kita adalah merupakan sebuah gerak. Maka teman-teman yang memang profesinya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ya lakukan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kerjakan tugas itu. Ketika teman-teman tugasnya adalah sebagai seorang pengusaha, pedagang, ya lakukan aktivitas dagang itu dengan cara yang baik. Senantiasa mengingat Allah. Hilangkan rasa kecurangan, munculkan rasa jujur, tanggung jawab. Maka Allah akan datangkan rezekinya. Jadi tugas kita sekali lagi, kawan-kawan, adalah bergerak sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Jangan melihat gerakan orang lain. Jangan melihat apa yang dilakukan orang lain. Karena masing-masing kita tentu punya latar belakang yang berbeda. Jadilah diri sendiri, lakukan aktivitas yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tidak mesti kemudian mencontoh orang lain. Ya, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan.
ini adalah sebagai bentuk ikhtiarnya cicak yang kemudian Allah hadirkan rezekinya tadi. Atau dalam bahasa Jawa ada orang bilang begini, ora obah, ora mamah. Jadi ketika tidak bergerak, ya tidak akan makan gitu ya. Maka seseorang itu ketika mau bergerak, maka akan ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti datangnya dari mana, itu pasti Allah kasih ya. Ketika seseorang itu bergerak dengan cara yang benar. Ya, maka akan mendapatkan rezeki tadi. Orang upah, orang mamah. Maka ketika tidak bergerak, maka tidak akan bisa makan. Maka berarti gerak ini merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Sekali lagi gerak di sini adalah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi tidak mesti kemudian semua orang harus menjadi pengusaha. Tidak kan kawan. Tidak harus semuanya menjadi pegawai negeri. Tidak kawan-kawan. Semua sudah sesuai dengan porsi yang masing-masing. Lakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bentuk bagaimana kita bergerak, kita berikhtiar, kawan-kawan. Nah, kita lanjut. Sebagaimana air, kawan-kawan. Ya, air ini selalu bergerak. Kan? Air ini selalu bergerak. Dan air yang baik itu akan selalu bergerak, selalu mengalir. Jadi tidak diam saja. Air yang bergerak akan jauh lebih jernih ketimbang air yang hanya diam saja. Karena ketika diam, air itu bisa menjadi keruh dan juga bisa menjadi sumber penyakit. Sebagaimana air yang terus bergerak, kawan-kawan, Nabi mengajarkan untuk cuci tangan itu dengan air yang mengalir, bukan air yang menggenang. Kenapa demikian? Ya karena memang air yang mengalir itu jauh lebih suci, bisa mensucikan, bisa membersihkan ketimbang air yang menggenang. Yang kedua, air yang menggenang itu identik dengan air yang kotor, sarang nyamuk, dan bahkan bisa menimbulkan penyakit. Beda dengan air yang bergerak, kawan-kawan. Yang ketiga, air yang mengalir ini bila menemui halangan, maka akan terus bergerak menembus halangan itu. Atau ketika tidak bisa menembus halangan itu, maka air akan berbelok mencari celah yang lain. Ini air. Jadi ketika mentok dengan sebuah persoalan, halangan, hambatan, air itu tidak berhenti, tetapi akan berusaha mencari, bahkan menembus halangan itu. Atau ketika memang halangan itu tidak bisa ditembus, maka air itu akan berbelok mencari jalannya. Jadi tidak hanya kemudian menyerah pasrah, berdiam diri, begitu mendapatkan halangan. Yang keempat, kawan-kawan. Orang yang sendirian, diam, tanpa gerak, tanpa aktivitas, akan cenderung ke arah negatif, bahkan bisa menjadi penyakit masyarakat. Jadi orang yang diam, tidak gerak, tidak ada aktivitas, maka arahnya apa? Bisa jadi penyakit masyarakat, pekat gitu ya. Bikin onar, bikin rusuh, munculnya jambret, munculnya maling dan sebagainya. Itu dari sini. Jadi orang-orang yang mereka diam, tidak bergerak, tanpa aktivitas, ya tadi arahnya cenderung ke arah negatif, kawan-kawan. Beda dengan orang yang diam tapi takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tubuhnya, fisiknya diam, tetapi otaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bergerak ya, mendekat kepada Allah. Kemudian yang kelima, orang yang diam tanpa aktivitas ini akan membuat otak itu berhenti bekerja.
Sehingga apa? Orang-orang yang diam ini cenderung tanpa memiliki karya, tanpa ada hasil. Kenapa? Karena diam. Maka otaknya pun juga diam. Otaknya akan berhenti bekerja. Tetapi ke orang-orang yang bergerak, maka otaknya akan muncul pertanyaan how, bagaimana, harus seperti apa. Dia akan mencari sebuah jawaban dari setiap persoalan yang dihadapi. Nah, kita lanjut kawan-kawan. Yang terakhir adalah orang yang diam tanpa kegiatan cenderung stres, mudah emosi, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bergerak. Jangan diem. Bergerak sendirian, ini mudah lemah, mudah putus asa. Maka geraknya jangan sendirian. Cari teman-teman, cari kawan-kawan yang searah dan setujuan. Maka disitulah nanti akan saling menguatkan, saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ketika diminta untuk bergerak, ini nggak mau. Ya. Dia masih diem saja, nggak mau gerak. Kenapa? Karena mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin ketika mereka bergerak akan menemukan jawaban. Mereka tidak yakin ketika mereka bergerak akan mendapatkan hasil. Mereka tidak yakin ketika mereka bergerak ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kawan. Minimal tuh kawan-kawan ketika bergerak, beraktivitas itu dalam rangka kita tuh menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu aja, minimal itulah kawan-kawan ya. Minimal itu. Bahwa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bergerak. Tidak boleh diem. Harus ada perubahan. Ya, maka hilangkan rasa tidak yakin ini, rubah menjadi sebuah keyakinan. Maka ketika kita yakin, itu akan membuat kita bisa bergerak. Teman-teman mau menuju satu tempat atau ingin mengambil sesuatu, ketika teman-teman tidak yakin, maka teman-teman hanya bengong, berdiam, nggak ngapa-ngapain. Kenapa nggak yakin? Tapi ketika teman-teman yakin, maka pasti akan bergerak. Nah, alasan yang kedua, selain tidak yakin, yaitu adalah karena tidak punya alasan itu sendiri untuk mereka bergerak. Buat apa saya bergerak? Gitu. Tidak punya alasan. Dalam sebuah pelayaran, jadi dalam sebuah pelayaran di atas kapal itu, ada orang membawa uang 1 miliar dalam kopernya. Nah, satu ketika, koper ini tidak sengaja jatuh, lempar ke laut. Nah, orang-orang yang berada di kapal tersebut diminta untuk mengambil, membantu mengambil. Siapa saja yang bisa membantu, maka akan diberikan 10% dari jumlah uang yang ada dalam koper tersebut. Namun seseorang ketika tidak punya alasan, buat apa? Buat apa mereka harus nyemplung ke dalam air, ke dalam laut, yang bisa jadi ketika mereka tidak selamat, ya mati. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas. Kan tidak tahu. Jangan-jangan cuma uang palsu yang dalam koper. Atau bisa jadi uangnya nggak sampai 1 miliar dalam koper tersebut. Tidak ada yang tahu. Sehingga tidak punya alasan. Nah, bagi orang-orang punya alasan, pasti mereka akan masuk dalam air mencari. Mereka punya alasan, kawan-kawan. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu tidak mau bergerak. Karena mereka tidak yakin dan mereka tidak punya alasan.
hanya diem, mentok dengan persoalan, mereka hanya diem saja, nggak ngerti mau ngapain, karena mereka tidak bergerak. Tapi ada juga kawan-kawan, orang yang sudah bergerak, Kang, sudah bergerak ini, saya sudah action, saya sudah ikhtiar, tetapi masih gagal. Kenapa? Why? Apa yang salah? Tidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama, karena salah kendaraan, kawan-kawan. Teman-teman mau menuju Surabaya, dari Jakarta mau ke Surabaya, naiknya kereta jurusan Bandung. Maka nggak akan nyampe Surabaya, kawan. Gagal untuk sampai Surabaya. Kenapa? Karena tujuannya, kendaraannya salah. Teman-teman malah menuju ke Bandung. Maka silahkan tanya, kawan-kawan, ya. Silahkan tanya, konsultasikan. Ini kendaraan saya sudah benar apa belum nih? Yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Ya, silahkan jangan malu bertanya. Karena ketika seseorang malu bertanya, bisa jadi akan sesat di jalan. Dan mungkin nggak cuma sampai sesat ya, tapi bisa salah tujuan, salah kendaraan. Saya juga pernah ya. Karena malu bertanya atau males bertanya, akhirnya salah naik kereta. Saya pernah juga alami itu, kawan-kawan. Oke, ya. Yang kedua, kenapa orang gagal? Karena mereka tidak menikmati proses. Inginnya cepat, inginnya instan. Coba kawan-kawan begitu naik kendaraan, naik bis, naik kereta, baru jalan 30 menit, baru jalan 1 jam. Teman-teman udah nggak sabar pengen segera sampai. Itu sopirnya dimarahi, itu masinisnya diprotes, dikritik. Apa yang terjadi? Bisa-bisa kita dikeluarkan dari kendaraan. Kenapa? Karena nggak menikmati proses. Harusnya begitu kita sudah masuk ke kendaraan yang tepat, teman-teman tinggal duduk saja, menikmati perjalanannya. Tenang, nanti sampai kok. Nggak usah terburu-buru, kawan. Nanti nyampe. Ya. Memang dalam perjalanan itu ya ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kita nikmati saja, kawan-kawan. Ya. Itu semua adalah bagian daripada proses. Toh nanti kita akan sampai di tujuan. Ada misalnya ya, dalam satu ini teman-teman mau ke Surabaya naik kereta. Ternyata teman jejernya ini tempat duduknya ini suka ngomong terus. Kita mau tidur aja masih diajak ngomong. Nggak nyaman kita itu. Ya. Berisik gitu ya. Tapi tenang. Ketika kita bisa menikmati proses ini, nanti nyampe kok. Kalau sudah sampai, ya kita nggak akan mendengarkan ocehan mereka lagi. Kita nggak akan diganggu lagi. Jadi ikuti aja prosesnya. Nikmati, kawan-kawan. Ya. Nah, berapa lama untuk menikmati proses ini? Tentu masing-masing berbeda. Orang mau menuju ke Surabaya, orang mau menuju ke Bandung, ini tentu jaraknya, waktunya juga berbeda. Kendaraannya pun juga berbeda. Oke, yang ketiga, alasannya orang bisa gagal sampai pada tujuan itu adalah karena mereka tidak berada pada jalur yang benar. Teman-teman naik kereta, tapi berada di luar jalur. Apa terjadi? Nggak akan pernah nyampe, kawan. Ya, nggak akan pernah nyampe. Jadi harus berada di rel yang benar. Ketika orang itu mau ke Surabaya, relnya ya betul harus sesuai dengan rel yang menuju ke arah Surabaya. Jangan sampai kemudian di tengah jalan itu berbelok arah. Ya kan, kawan? Nanti berbelok, jangan. Maka harus sesuai dengan tujuannya, berada di jalur yang benar. Nah, kawan-kawan, ketika teman-teman sudah naik kendaraan yang benar, sudah bisa menikmati prosesnya, berada di jalur yang benar, maka tunggu saja. Ini akan sampai pada tujuan, kawan. Akan sampai pada tujuan yang kita inginkan.
Dalam ikhtiar ataupun kita bergerak itu seringkali kawan-kawan, hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ada yang harus dipahami bahwasanya kita manusia tugasnya hanya berikhtiar yang terbaik, hanya berusaha semaksimal yang kita bisa. Soal hasil itu adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan hasilnya itu adalah Allah. Kita tinggal menunggu hasilnya saja. Yang bisa kita lakukan apa? Itu yang kita lakukan. Ya. Kemudian, sebagaimana para sahabat yang berhijrah, sahabat yang mengikuti proses naik kendaraan di jalur yang benar dari Mekah menuju Madinah, mereka akhirnya sampai dengan selamat. Dan kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang bergerak itu adalah mendapatkan hasil dari apa yang sudah mereka inginkan. Sebagaimana para sahabat yang mereka bergerak dari Mekah menuju Madinah, mereka mendapatkan banyak sekali kemenangan-kemenangan. La'allakum tuflihun. Agar kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita malam hari ini, yaitu masih terkait dengan gerak, masih terkait dengan ikhtiar. Yakini saja bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Kang Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi luar biasa ya pada malam hari ini, memahamkan pada kita ya tentang hakikat bagaimana kita terus harus bergerak ya, bergerak, beraktivitas ya, menjalankan tugas dan peran kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan lanjut dengan acara sharing atau diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing tentang pengalaman hidupnya dalam hal beraktivitas, bergerak untuk kebaikan, silahkan bisa disaringkan di forum ini ya, ataupun mungkin bisa bertanya ya hal-hal yang nanti akan ditanyakan pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Yatino, ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum semua para jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Dulu saya pernah tanya perihal ziarah ya. Maaf mungkin pertanyaannya nggak sesuai tema ya. Tapi saya penasaran. Bagaimana hukumnya orang yang ziarah pergi ke Gunung Kawi? Sedangkan di sana juga seperti biasa seperti orang ziarah. Terus perbedaannya gimana gitu? Apa termasuk itu sesat apa enggak? Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Yatino yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya sendiri belum pernah ke Gunung Kawi, sehingga belum mengerti gambaran apa yang terjadi di Gunung Kawi. Saya kemudian membagi ini menjadi dua. Ya, menjadi dua. Yang satu, barangkali ada sebagian orang yang ke sana betul-betul ziarah. Betul-betul mengingat kematian, betul-betul berdoa. Tetapi ada juga sebagian yang ke sana mencari
wasilah atau jalan untuk Kekayaan. menjadi kaya. Iya. Jalan untuk menjadi kaya. Banyak ini dan banyak ya orang-orang yang memang ke sana untuk tujuan untuk itu banyak. Tidak kita pungkiri, ya tidak kita pungkiri memang ada hal itu. Nah, yang pertama, maka ketika kita betul-betul ziarah yang kita lakukan adalah benar-benar ziarah, karena saya dengar itu tempatnya berbeda, ya. Jadi yang memang untuk benar-benar ziarah dan memang untuk pesugihan tadi itu tempatnya berbeda, maka tentu jalannya juga berbeda, yang dilakukan juga berbeda, ya. Nah, ketika memang tujuan kita adalah ziarah, ya diperbolehkan, ya kemanapun tempat kita untuk berziarah itu diperbolehkan, karena cara umum ziarah itu adalah berkunjung, ya itu diperbolehkan. Silahkan, monggo. Yang penting tidak kemudian mengarah kepada halal syirik, yang kemudian kita memohon selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi saya terkait dengan Gunung Kawi, cara detailnya belum memahami karena juga belum pernah ke sana, tapi hanya mendengar saja. Ya mudah-mudahan ketika ada teman-teman yang sudah paham mungkin boleh di-sharingkan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Udin. Demikian tadi jawaban atas pertanyaan Pak Yatino. Ya. Masih ada yang ditanyakan Pak Yatino? Silahkan. Sementara cukup dulu Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami oleh kita semuanya ya terkait dengan hakikat ziarah tersebut. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi ada yang membuka mic, Pak Amiruddin. Ada yang mau ditanyakan Pak Amiruddin, silahkan. Ada yang ditanyakan Pak Amiruddin? Atau yang membuka mic, silahkan. Bu, ini dari nama HP nih ya, Realme 5 Pro ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan kasih. Ibu atau Bapak. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Hastuti dari Kendal, Jawa Tengah. Ingin menanyakan, seandainya seseorang itu sudah punya penghasilan tetap, sudah bekerja tetap, tapi kondisi terlilit hutang, kemudian untuk melakukan ikhtiar lagi, usaha lagi, itu mungkin waktu sudah terbatas karena bekerja sampai sore. Itu apa ada ikhtiar yang lain yang bisa memungkinkan tidak memakan waktu banyak dan tenaga karena mungkin kondisi fisiknya juga sudah tidak memungkinkan. Mohon bantuannya bagaimana ikhtiar yang sebaiknya dilakukan meskipun dia sudah punya pekerjaan yang tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu ya. Terkait dengan aktivitas dan kemudian kita masih meninggalkan amanah, maka yang harus kita lakukan saat ini adalah satu, fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan pernah kita mengharapkan sesuatu atau menggantungkan sesuatu itu kepada makhluk ataupun kepada pekerjaan yang kita lakukan. Jadi fokusnya hanya kepada Allah. Jadi kita hanya bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbaiki ibadah yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang masih kurang harus ditambah lagi, dikencengin lagi. Baca Qur'annya, sholatnya, sedekahnya ditambah. Ya.
Dan bahkan sedekah ini adalah merupakan cara untuk mendapatkan rezeki dengan cara instan dan cepat. Nanti akan Allah hadirkan atau Allah akan balas rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu silahkan. Ya. Lalu sebenarnya dalam konteks seperti ini, ketika seseorang sudah mentok, mohon maaf, ini barangkali harus diteliti lebih detail lagi, berapa jumlah hutangnya atau amanahnya, berapa aset yang dimiliki. Jika melihat kondisinya tadi, itu alangkah baik dan bijaksananya ketika kita bisa mengambil resiko, yaitu adalah dengan mengenolkan amanah ataupun hutang. Sehingga gaji yang diperoleh, hasil yang diperoleh setiap bulannya, itu bisa utuh. Sehingga kita tidak perlu banyak pikiran. Tidak punya tanggungan lagi. Tanggungan itu seperti ini, kawan-kawan. Seperti tali, ini yang menggantung di badan kita. Jadi kayak kita tuh diikat, ya, menggantung. Sehingga ketika kita bergerak, beraktivitas, itu kurang nyaman, kurang bebas. Tetapi ketika tali ini kita lepas, maka kita akan mudah atau lebih enak ketika dalam bergerak. Jadi itu Bu, silahkan nanti untuk bisa dievaluasi, ya tentu ibu dan keluarga yang memahami, ya ibu dan keluarga yang memahami langkah-langkahnya seperti apa, coba ditulis, dihitung antara aset dan juga amanah itu seberapa nilainya, ya. Insya Allah nanti akan jauh lebih mudah. Jadi gini kawan-kawan, saya punya logika begini. Kawan-kawan. Ini amanah mau kita lepas sekarang atau mau kita lepas besok, ini tetap lepas, kawan-kawan. Jadi contoh begini. Kawan-kawan punya aset atau punya sesuatu yang kemudian dijaminkan. Ini mau kita lepas sekarang atau kita lepas besok, ini sama-sama lepas. Bedanya kalau kita lepas sekarang, kita benar-benar selesai amanah kita, nggak punya lagi utang, dalam melangkah ke depan ini ringan. Tapi kalau kita lepasnya besok, maka akan berat. Ini yang sering terjadi, yang sering sharing dengan saya, kawan-kawan. Awalnya itu pinjamannya masih kecil, ya, mungkin 1 juta, 2 juta, ya, sehingga sulit untuk dilepas, masih eman-eman gitu, ya. Tapi ketika ini tidak dilepas, akhirnya pinjam lagi, dan pinjam lagi, maka yang tadinya 1 juta cuma 2 juta, akhirnya bisa jadi puluhan juta dan bahkan ada yang ratusan juta. Dari mana asalnya? Dari 1 juta, dari 2 juta. Kenapa? Tidak ingin melepas. Gitu, ya. Itu silahkan Bu, sekali lagi ini ya bagian daripada evaluasi, bagian daripada muhasabah. Alangkah baik dan bijaksananya ketika kita sudah masuk di usia 30 tahun ke atas, itu sudah benar-benar konsentrasi dengan kehidupan akhirat kita. Lebih-lebih ketika sudah di angka 40 tahun. Ya, silahkan demikian Bu. Mungkin nanti barangkali ketika untuk lebih detail hitung-hitungannya seperti apa, mungkin nanti bisa dijapri atau mau kita bantu cara menghitungnya, ya silahkan, monggo ya. Yang penting adalah di antara keluarga, di antara keluarga ini harus kompak, ya, harus kompak. Lepas, pegang, seperti itu, ya. Terima kasih sekali, Ustaz. Oke, baik ya. Baik, demikian pertanyaan yang telah disampaikan, semoga bisa dipahami Bu Astuti, ya. Semoga segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk penyelesaian segala urusan-urusannya. Baik, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya
secara langsung pada hari ini masih ada waktu untuk Ustadz kita Kang Julianto, atau pertanyaan juga bisa ditulis di forum di chat ya, di room chat yang ada di samping gambar Zoom, Bapak Ibu semuanya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan. Oke, baik. Assalamualaikum. Silakan Bapak, ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam. Silakan Bapak, yang ditanyakan, silakan. Saya mau menanyakan perihal sholat sunnah fajar. Untuk waktunya itu setelah akdnya ya, akdnya itu setelah azan atau sebelum azan subuh. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya. Terima kasih yang dimaksudkan terkait dengan sholat sunnah fajar. Kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batasan masuk fajar. Jadi ada yang menyebutkan bahwa fajar itu ada dua, ada disebut sebagai fajar kadzib, ada yang disebutkan sebagai fajar sodik. Nah, fajar sodik itu adalah yang dimana disebutkan oleh Rasulullah ketika kita bisa membedakan antara benang merah dan benang putih di gelapnya malam. Jadi ketika sudah jelas antara benang merah dan benang putih di gelapnya malam itu, maka berarti sudah masuk waktu fajar sodik. Yang dimana itu adalah sudah masuk waktu sholat subuh. Yang dimana lagi kita ketika berpuasa maka sudah berhenti untuk kita melakukan sahur. Jadi batas terakhir waktu sahur. Maka disitulah nanti akan masuk subuh dan itu berarti ditandai dengan azan subuh. Maka setelah subuh, setelah azan, maka teman-teman bisa mengerjakan sholat sunnah fajar. Yang dimana 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, seringkali tadi ada yang kemudian salah persepsi. 15 menit atau 10 menit sebelum fajar sodik itu ada fajar kadzib yang kemudian seringkali kalau di Indonesia itu digunakan untuk waktu imsak. Jadi waktu imsak itu bukan berarti waktu terakhir dilarang kita untuk makan sahur ya, tapi berhati-hati karena sudah mau masuk subuhan begitu. Berhati-hati, bersiap-siap. Jangan ketika sudah imsak masih nambah gitu ya, tapi bersiap-siap. Nah, seringkali di antara kita itu ketika sudah masuk waktu imsak itu disebutnya waktu fajar kemudian mengerjakan sholat sunnah fajar padahal belum azan. Atau dalam bahasa gampangnya kawan-kawan, sebelum waktu subuh maka itu masih masuk di sepertiga malam yang terakhir. Artinya teman-teman misalnya subuhnya kurang 5 menit. Teman-teman sholat sunnah witir sebagai penutup tahajud itu masih diperbolehkan. Jadi 5 menit dari azan subuh. Karena masih masuk di sepertiga malam yang terakhir. Jadi kesimpulannya Pak Ahmad Wahyudi, sholat sunnah fajar itu dilakukan setelah masuk subuh. Nah, kalau kemudian di masjid kita belum azan, ketika sudah masuk subuh ya kita sudah diperbolehkan sholat sunnah ya. Misalnya di masjid yang lain sudah terdengar azan, di masjid tempat kita belum, ya, itu sudah
sudah diperbolehkan untuk sholat sunnah fajar ya, tidak harus menunggu tempat kita azan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami Pak Ahmad Wahyudi. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Wahyudi untuk pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Ibu atau Bapak ada yang mau bertanya? Beri kesempatan. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari chat room, silakan langsung bertanya aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Silakan dulu itu rajin buat tahajud, tapi akhir-akhir ini sering banyak masalah, malah jarang sholat tahajud. Tapi kalau tahajud 4 rakaat itu gimana? Tata caranya apa kayak sholat asar gitu? Langsung 4 rakaat salam gitu. Oke, ya. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat tahajud, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam saja, Bu, ya. Yang jauh cara jumhur ulama seperti itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makasih, Ustaz. Ya, oke, sama-sama. Monggo. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Budi, ada yang ditanyakan? Silakan Pak Budi. Dibuka mic-nya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Mohon izin tanya terkait dengan etika atau tata cara kalau kita mau membaca surat apapun di dalam Al-Quran. Salah satu contoh, kita mau membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasroh, yang kita tujukan untuk sesuatu hal. Nah, ini mohon dipandu tata cara etikanya seperti apa gitu, Ustaz. Terima kasih. Sesuatu hal seperti apa ini, Pak? Itu maksudnya? Contoh ini, kebetulan saya ini kan aslinya Malang, Jawa Timur. Posisi saat ini itu saya ada di Jember karena dinas di Jember. Ya, nah ini saya sudah 2,5 tahun di Jember. Saya ingin mendekati keluarga yang ada di Malang. Nah ini saya ingin mengamalkan salah satu surat ayat suci Al-Quran yang mana fadilahnya itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam proses mutasi gitu. Ya. Mohon dipandu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menginginkan sesuatu, ya, ini ada banyak cara atau banyak hal ya. Intinya begini, intinya adalah awali doamu itu atau awali hajatmu, awali keinginanmu itu dengan amal solih ataupun amal kebaikan. Nah, amal soleh atau amal kebaikan sendiri itu kan luas konteksnya. Termasuk tadi disebutkan baca Al-Quran. Maka silahkan ya Quran itu dibaca. Tentu adab ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, maka harus ambil air wudhu. Lalu kemudian dengan pakaian tempatnya yang bersih, yang suci, dan kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini adabnya demikian. Lalu kemudian cara lebih khusus lagi, surat Al-Insyirah yang tadi disampaikan, terkait dengan bagaimana cara pengamalan surat Al-Insyirah, terkait dengan hajat-hajat tadi, secara pribadi saya belum mendapatkan ijazahnya.
Sehingga saya tidak bisa mengajarkan bagaimana surat Al-Insyirah itu digunakan untuk mendapatkan hajat-hajat tertentu. Tetapi secara global, secara umum, ketika surat Al-Quran atau bagian dari Al-Quran itu dibaca, lalu kemudian selesai membaca, kemudian kita mengangkat tangan, berdoa memohon sesuai dengan hajat kita, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan lebih spesifik lagi ketika terkait dengan hajatnya ingin mutasi dekat dengan keluarga. Maka silahkan, ini hajatnya hajat yang baik, ingin dekat dengan keluarga, agar tidak timbul problem di kemudian hari, maka silahkan ajak keluarga juga untuk berikhtiar ataupun mengamalkan. Di sepertiga malam terakhir, ajak keluarganya untuk bangun sholat tahajud. Jangan sendirian, Pak. Ya, doa anak, doa istri, maka ini akan mempercepat proses mutasi yang Bapak lakukan, yang Bapak inginkan tadi. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini dahsyat, Pak. Ketika dilakukan dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, maka sedekah ini mampu menghasilkan sesuatu hal yang benar. Termasuk ingin dimutasi ke tempat yang jauh lebih baik, yaitu adalah dekat dengan keluarga ataupun rumah. Silahkan Pak, siapa tadi ya, Pak Budi ya, silahkan bisa diamalkan. Banyak amalannya Pak, banyak amalannya. Yang paling mudah dan paling ringan yang sering kami sampaikan adalah dengan bersedekah, Pak. Silahkan bersedekah. Cari anak yatim yang benar-benar butuh. Berikan sesuatu hal yang membuat mereka kaget. Agar apa? Agar malaikat juga kaget, Pak. Ketika nyatet tuh kaget. Ketika nanti mereka yang terima kaget, malaikat juga kaget. Nah, itu nanti akan dahsyat. Allah akan bikin kita kaget juga. Akan diberikan jawaban yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kemudian jadi catatan adalah bahwa langkah ini tidak sendirian. Pak Budi harus bisa mengajak keluarganya juga. Setelah demikian Pak Budi, dan sekali lagi terkait dengan pertanyaan yang lebih khusus terkait dengan surat Al-Insyirah, mohon maaf saya belum mendapatkan ijazah secara khusus sehingga tidak bisa memandu atau menyampaikan bagaimana cara mengamalkan agar ini bisa mendapatkan hajat yang kita inginkan. Saya jawab secara global, secara umum, bahwa surat Al-Insyirah adalah bagian dari Quran, dan Quran ketika dibaca ini juga bisa memberikan dampak yang besar untuk diri kita. Demikian insya Allah Pak Budi. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan membawa baik buat saya dan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan melanjutkan membaca pertanyaan dari room chat ya. Ini ada Ibu Sa'diyah Diah. Izin bertanya, bagaimana cara untuk negosiasi untuk melunasi hutang untuk pokoknya saja? Terima kasih. Ya. Silakan Ustaz. Baik ya. Ini menurut pengalaman di teman-teman, negosiasi itu dilakukan manakala kita sudah menunggak cukup lama ya. Sudah masuk call 4, sudah masuk call 5. Ini bahasa-bahasa lembaga keuangan. Jadi sudah nunggak 5 bulan, 4 bulan. Nah, kita aja gampangnya ya. Sudah nunggak 4 bulan, 5 bulan. Itu nanti kita bisa mengajukan negosiasi. Kenapa ketika masih nunggak sebulan, 2 bulan, ini biasanya negosiasi akan mental ya. Tidak langsung di ACC begitu. Tetapi yang harus kemudian dipahami dan jadi catatan adalah ketika kita nunggak, maka hampir tiap hari kita akan didatangi orang. Hampir tiap hari akan diteror, ditelepon, dibayang-bayangi. Nah, ini harus sabar ya kalau ingin masuk ke ranah negosiasi tadi. Kemudian yang kedua,
saat negosiasi miliki bargaining. Ya, bargaining itu bahwasanya saya mau bayar pokoknya tok atau sekarang gitu misalnya ya, atau besok saya bisa kalau boleh saya bayar pokoknya, besok saya lunasi misalnya. Itu orang bank kemungkinan akan mengiyakan ya. Karena dari sisi lembaga keuangan ketika banyak yang nunggak ini ada nilainya jelek nanti ya. Banyak yang nunggak, banyak yang enggak bayarnya jelek. Maka minimal ada uang masuk kepada lembaga tersebut nanti akan diiyani ya. Jadi diiyakan. Kemudian terlebih lagi bahwasanya yang harus dilakukan adalah bahwa Allah lah pemilik alam semesta, Allah lah pemilik hati-hati masing-masing orang, sehingga mintalah kepada Allah agar dilembutkan hati-hati mereka, ya, agar dibukakan hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimudahkan untuk negosiasi. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa tatkala beliau ingin berdakwah, ingin menyampaikan sesuatu, ingin negosiasi. Kenapa? Karena Nabi Musa kan cedal ya. Jadi bicaranya kurang kurang lancar ya. Maka minta sama Allah agar lisannya itu mampu membuat atau bisa mempengaruhi orang. Ya. Jadi itu yang terpenting di poin terakhir, Ibu Zawa tadi ya, di poin terakhir bahwasanya Allah lah pemilik hati, maka kita minta kepada Allah agar dilunakkan hati-hati mereka, akan dibukakan hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tatkala kita negosiasi mereka mengiyakan. Dan juga kita minta dimudahkan oleh Allah dalam lisan kita dalam bernegosiasi. Insya Allah demikian. Silakan lanjut, Gus. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Dari Bu Nurlita. Assalamualaikum, maaf baru bergabung, mau tanya Pak Ustadz. Bagaimana ketika seseorang, ya saya bacakan ya, Bu Nurlita, pertanyaan langsung dari chatroom, pertanyaan dari chatroom atas nama Bu Nurlita. Assalamualaikum, maaf baru bergabung, mau tanya Pak Ustadz, bagaimana ketika seorang anak mempunyai hutang pada orang tua dan belum sampai bayar orang tua sudah meninggal, bagaimana cara untuk membayarnya? Terima kasih. Baik. Ini hutang apa ini kok? Dengan orang tua kok ada hutang ini? Saya juga perlu ada pertanyaan. Mungkin pinjam uang atau bagaimana gitu, Ustaz. Ya, oke. Baik. Terkait secara umum, ketika seseorang hutang kepada orang lain, lalu kemudian hutang tersebut belum terbayarkan, dan ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia, maka bayarkan hutang ini kepada ahli warisnya. Ya, berikan harta ini kepada ahli warisnya yang berhak untuk menerima. Dan juga kita doakan kepada almarhum almarhumah yang memang kita pinjami dan belum sempat kita bayarkan tatkala mereka masih hidup. Kita doakan agar mereka diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa khotimah, diterangkan jalannya dan dimudahkan, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kembali ke pertanyaan, bagaimana nih kalau kemudian kita punya utang dengan orang tua dan sampai kemudian orang tua meninggal, kok ternyata utang kita belum lunas. Silahkan jadikan utang kita itu sebagai pahala kebaikan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Silahkan diwakafkan atau sedekahkan atas nama orang tua.
Ya, ketika salah satu orang tua kita masih hidup, ya berikan kepada salah satu yang masih hidup. Tapi ketika memang dua-duanya sudah meninggal dunia, maka silakan bisa diwakafkan atau disedekahkan atas nama orang tua. Insya Allah pahala itu akan menjadi kebaikan untuk orang tua di akhirat. Tapi saya mohon kepada kawan-kawan yang lain, ini jangan terjadi ya. Saya berharap betul ini jangan terjadi. Ya, alangkah baiknya dibicarakan dengan baik kepada orang tua manakala mereka masih hidup. Seharusnya kitalah yang memberikan kepada orang tua, ya. Bukan kita yang kemudian malah meminjam kepada orang tua. Meskipun ini bukan suatu hal yang jelek ya, tetapi sebagaimana seorang anak sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kita menghormati dan juga membahagiakan orang tua kita masing-masing. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya kelak dipertemukan dengan orang tua kita masing-masing di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Izin bertanya, bagaimana caranya agar tetap bisa istiqomah menjaga semangat dan keimanan? Kadang-kadang kita merasa turun iman kita, kadang-kadang semangat. Ketika sesuatu yang kita lakukan atau ikhtiar mendapatkan ketidakpuasan hasilnya dan memulai kadang kurang semangat. Jadi bagaimana menjaga semangat itu? Terima kasih. Ya, baik ya. Jangan sendirian, ya, jangan sendirian. Ketika seseorang sendirian, itu akan cenderung futur. Ketika seseorang futur, akan cenderung bermaksiat kepada Allah, akan cenderung negatif, akan cenderung malas, akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan berjamaah, silahkan berkomunitas. Agar apa? Agar kita saling menjaga, agar kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam komunitas itu adalah saudara. Sehingga apa yang kita lakukan kepada saudara kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang berlipat. Itu kuncinya, jangan sendirian, silahkan cari komunitas, cari teman yang bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Termasuk mengingatkan agar kita berhati-hati dari dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sebab yang membuat kita tidak istiqomah adalah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Gus. Baik, Gus Wi. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Tadi itu pertanyaan dari Ibu Salifiarsih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Catherine Lydia. Izin bertanya, saya kerja, Ustaz. Pulang sampai rumah sudah jam 10 malam. Saya baru tidur sekitar jam 12 atau 1 pagi. Apabila sebelum tidur, saya sholat tahajud dulu, boleh tidak, Ustaz? Boleh. Namanya sholat malam, ya. Lail, silakan. Boleh. Nanti ketika di sepertiga malam, misalnya jam 3, jam 4, bangun, nanti boleh sholat. Dr. Pintorwati. Oke. Ya, silakan Gus. Ya. Kita lanjut dari Dr. Pintorwati. Izin tanya Pak Ustadz, untuk sholat wajib sebaiknya di awal waktu. Tapi kalau waktu itu kita jadi tergesa-gesa, kurang khusyuk, lebih baik sholat awal waktu atau lebih baik khusyuk walau tidak awal waktu. Silakan Ustadz. Ya, baik. Yang dimaksud dengan awal waktu di sini adalah awal waktu sebagaimana bisa kita lakukan. Jadi ketika kawan-kawan masih ada pekerjaan, kawan-kawan di kantor belum istirahat, kawan-kawan masih masih ada meeting, ya silakan itu diselesaikan dulu. Atau teman-teman masih belajar, itu diselesaikan dulu, ya. Baru kemudian begitu selesai, silahkan langsung berdiri untuk sholat. Dalam artian tidak menggok kemana-mana dulu ya. Jadi, tidak menggok kemana dulu, maka itu termasuk bagian daripada
awal sholat yang bisa kita lakukan. Ya. Karena ada nanti di beberapa tempat, awal sholatnya itu berbeda dengan di tempat yang lain. Ya, contoh misalnya, saya pernah menemui di satu kampung, sholat asar itu jam 4. Ini sudah kesepakatan masyarakat. Jadi azan sholat asar itu jam 4. Ya. Saya juga kaget dulu. Jadi azan jam 4, karena itu sudah kesepakatan masyarakat, bahwa masyarakat akan nunggu pulang dari sawah, nunggu pulang dari ladang dulu, baru mereka nanti akan jamaah jam 4 di masjid. Karena kalau jam 3 itu masih nanggung, mereka belum menyelesaikan pekerjaan di sawahnya. Itu diperbolehkan, berarti jam 4 adalah waktu mereka awal sholatnya. Gitu ya. Jadi bagi mereka awal waktu sholat adalah jam 4. Maka silakan Bu Bintarawati diatur sebaik mungkin, jangan sampai kemudian kita tergesa-gesa, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang dikerjakan dengan tergesa-gesa. Silakan Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Penanya berikutnya dari Bapak Amiruddin atau Mas Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait materi yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau kita tidak tahu jalan tujuan kita harus bertanya agar tidak tersesat. Pertanyaannya, kemanakah kita harus bertanya kalau dirasa tujuannya kita salah? Silahkan Ustaz. Ya, silahkan ditanyakan kepada yang jauh lebih paham terkait dengan tujuan kereta. Maka yang jauh lebih paham adalah karyawan di stasiun tersebut, bukan orang lain. Ya. Ketika terkait dengan ibadah, maka tentu teman-teman boleh tanya kepada alim ulama, ustadz, ataupun pada guru yang bersangkutan. Ya. Atau ketika teman-teman ingin bertanya terkait dengan bisnis, dengan dunia perdagangan, ya silakan teman-teman tanya kepada orang-orang yang memang menggeluti dunia bisnis, menggeluti dunia perdagangan. Jangan sampai kemudian teman-teman berbicara dengan bisnis tapi ngomongnya dengan dokter misalnya, nggak nyambung, ya, nggak akan ketemu nanti jalurnya. Nah, kecuali dokter tersebut punya bisnis, itu beda lagi. Ya. Seperti itu insya Allah Gus ya. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Mariati dari Palembang. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya saat kita sedekah subuh, salahkah jika kita langsung meminta kepada Allah keinginan kita saat sedekah subuh itu Ustaz, ya, berdoa meminta? Ya. Tidak salah ya. Ketika teman-teman habis memasukkan sedekah subuhnya, baik itu langsung ataupun ke dalam kenceleng yang ada di rumah masing-masing, silahkan angkat tangan dan kemudian berdoa. Karena sedekah subuh yang dilakukan adalah merupakan bagian daripada amal soleh. Setiap kita selesai melakukan amal soleh, maka kita angkat tangan, doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian, tidak masalah ya, monggo boleh. Baik, demikian pertanyaan jawabannya Bu Mariati ya. Kita lanjut penanya berikutnya dari Bu Sri Rahayu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bapak mertua saya umur 65 belum mau sholat. Kalau anak-anaknya ngajakin sholat, Bapak tetap nggak mau. Gimana dengan anak-anaknya yang rajin ibadah? Apa anak-anaknya berdosa besar kalau bapaknya udah tua belum mau ibadah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, setiap kita yang masing-masing sudah masuk di usia balik, itu bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Tugas kita terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita adalah mengajak dan mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika mengajak dan mengingatkan ini sudah dilakukan, berarti tugasnya sudah selesai. Ya, pokoknya ajak terus, ya ajak, ingatkan, doakan. Ya, agar apa? Agar Allah berikan hidayah. Karena yang punya hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya mendoakan dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian muncul tindakan atau perkataan dari anak-anaknya yang menyakitkan hati orang tuanya. Meskipun mereka tidak sholat, meskipun belum sholat, belum mengerjakan ibadah, seorang anak tidak boleh atau
dilarang untuk menyakiti hati orang tua tersebut. Jadi tetap lakukan tugas dan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tua. Seperti itu ya, mengingatkan dan juga mendoakan. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti sampai kemudian di ending riwayat kehidupannya dan ternyata tidak sholat, ya wallahu alam. Allah yang maha mengetahui, dan kebaikan-kebaikan dari anak tentu akan bisa mengalir kepada orang tuanya, meskipun tidak secara penuh bisa menggantikan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya lantaran meninggalkan sholat. Insyaallah demikian ya. Wallahu a'lam. Silakan Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari room chat. Dari Pak Yatino, izin bertanya lagi Kang, bolehkah saat saya mau sedekah ke anak yatim, dengan kita memanggil anak tersebut untuk datang ke rumah kita, karena kita kadang merasa risih atau takut juga kena fitnah karena ibunya janda. Silakan Ustaz. Boleh, tidak masalah ya. Lakukan dengan cara yang terbaik. Silakan, monggo. Boleh Pak Yatino. Ya. Oke, silakan Pak Yatino. Kemudian lanjut dari pertanyaan Bu Sri Jiningsih. Assalamualaikum Ustaz, amalan apa yang dibacakan untuk orang-orang yang amalnya belum saya selesaikan, agar dia diberi kemuliaan, bersabar hati, dilunakkan hatinya untuk memberikan saya waktu menyelesaikan amanahnya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik ya. Seringkali terkait dengan amanah, ini kita sudah punya 3 amalan yang minimal harus dilakukan ya. Misalnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rutinkan itu, pahami maknanya. Bahwa hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Bahwa hanya Allah lah sebagai penolong diri kita, bukan siapapun ya. Lalu kemudian baca surat Ali Imran ayat 26-27 ya. Yang kulillahumma dan seterusnya itu sampai terakhir. Kemudian baca juga surat doa ya, doa lunas hutang ya. Wahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya ya. Nah, seperti itu silahkan 3 doa ini, nanti yang minta di-share silahkan aja chat WA, nanti kita akan share ulang ya. Seperti itu. Itu diamalkan aja, diamalkan insya Allah akan bisa menolong diri kita dan memberikan jalan keluar dari setiap kita punya persoalan terkait dengan amanah hutang. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Waktu sudah menunjuk pukul 21. Waktu menunjuk pukul 21.42 ya. Jadi kita akan menyelesaikan pertanyaan yang ada di room chat. Ya. Yang atas pada Bapak Ibu mohon bisa mengendalikan mic ya, untuk dimatikan dulu. Sudah sepakatan kita, bahwasanya mic harus ditutup. Pertanyaan dari Pak Gufron ini, Ustadz kemarin ada yang bertanya tentang berdagang kripto, termasuk riba atau bukan? Belum sempat dijawab Ustadz yang kemarin. Selamat Ustadz, kripto Ustadz. Ya, oke. Termasuk riba, jangan dilakukan kawan-kawan. Sebaiknya ditinggalkan ya. Banyak gorornya. Banyak gorornya. Insyaallah demikian. Ya, baik. Lanjut dari pertanyaan Bu Santi. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya kalau orang tua atau mertua tidak bisa mencontoh pada kebaikan, terutama masalah bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, apakah orang tua tersebut ikut dihisab di akhirat? Karena dari tidak mendidiknya dia pada anaknya menjadikan menantu dan cucunya menderita. Terima kasih Ustaz. Silakan. Ya, oke. Sekali lagi bahwasanya seorang anak ketika mereka itu sudah balik, maka sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sudah tidak lagi menjadi tanggung jawabnya orang tua. Nah, tugasnya orang tua adalah membekali anak itu sampai mereka punya bekal yang terbaik.
Maka di sini sering kami sampaikan kawan-kawan, bahwasanya mendidik anak itu mulai dari inden. Mulai dari seseorang itu belum punya anak itu sudah dididik dulu ya. Sudah dimintakan pada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ketika si istri ini mengandung, nanti mulai didoakan sampai lahir diberikan pendidikan-pendidikan yang terbaik. Setelah itu nanti bekal-bekal yang lain. Karena ketika mereka sudah balik, yaitu sudah menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, ketika mereka sudah balik, sudah dewasa, sudah berumah tangga, tentu itu menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Ya. Lalu apakah kemudian menyalahkan orang tua? Tentu tidak. Orang tua tidak akan ikut campur dalam urusan atau tanggung jawab itu tadi ya, tanggung jawab dosa dan sebagainya. Karena ketika seseorang itu sudah balik, mereka sudah bisa menentukan apakah seseorang itu akan memilih jalan yang ini atau jalan yang itu. Apapun latar belakang yang diberikan oleh orang tua, bekal yang diberikan oleh orang tua, maka kita boleh memilih jalan mana yang akan kita pilih. Jadi seseorang sering kami sampaikan bahwa seseorang itu lahir 2 kali, ya. Yang pertama lahir dari rahim ibundanya. Ini yang tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita tolak. Mau lahir dari siapa itu tidak bisa milih. Apapun itu punya disyukuri. Ya, kita berbakti pada orang tua kita. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kita kemudian memilih apakah kita mau berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Ini lahir untuk yang kedua kalinya. Insya Allah demikian ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua, insya Allah ya. Silakan Gus. Ya, baik Ustaz. Penanya berikutnya Pak Gufron ini. Ustaz, saya punya piutang pada beberapa pihak. Sudah saya tagih berkali tapi tetap aja belum bisa bayar ke saya. Sikap saya harus bagaimana Ustaz? Ya, doakan agar dimudahkan oleh Allah agar mereka diberikan rezeki yang besar dan bisa membayar amanah mereka. Ya, karena kata Allah, ketika bagi seseorang yang memberikan piutang, maka harus memberikan kemudahan atau kelonggaran bagi orang-orang yang meminjam. Nah, insya Allah seperti itu. Silahkan ya, punya kasih kelonggaran, doakan agar mereka punya uang atau punya rezeki untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Insya Allah demikian. Baik Ustadz. Baik, demikian tadi pertanyaan dari Romchat. Mungkin ini ada yang mau bertanya langsung di forum. Silakan Bu Dia, ada yang mau ditanyakan? Bisa dibuka mic-nya. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sadiah dari Wonosobo, ingin menanyakan tadi udah di chat udah terjawab, alhamdulillah. Saya bertanya langsung mengenai sedekah subuh. Kami memang pakai kencelengan di rumah. Pertanyaan saya, untuk memberikan sedekah tersebut, apa harus kita kan punya organisasi yang kita namai untuk sedekahnya One Day One Dozen, dan yang lain juga ada. Terus maksudnya memberikan sedekah itu, apa kita milih contohnya yang terdekat atau penting kan dalam organisasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu ya, ini sudah kita bahas juga di Al-Baqarah ayat 215, bahwasanya sedekah kita akan berdampak manakala kita mengurutkan. Kita berikan ke siapa? Ke orang tua. Kemudian ke siapa lagi? Ke kerabat. Ya. Baik itu dari sisi kedekatan rumah tinggal ataupun dari sisi keluarga, kekeluargaan. Ya. Kemudian ke siapa lagi? Ke anak yatim, fakir miskin. Nah, seperti itu. Organisasi, yayasan itu masuk di urutan yang terakhir, Bu. Jadi silahkan diurutkan lebih dulu dari orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Seperti itu insya Allah. Oh ya, makasih. Jadi maaf,
Jadi kalau dalam organisasi itu ada kegiatan yang memerlukan istilahnya iuran atau apa, atau memang dari sedekah itu, kita bisa diambilkan di situ nggak apa-apa? Boleh ya. Silakan dibagi. Jadi intinya tetangga itu jangan sampai kemudian kita abaikan, kita milih orang-orang yang jauh, itu jangan ya. Artinya kalau tetangga sudah makin melebar keluar itu diperbolehkan. Seperti itu insya Allah. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Diah untuk pertanyaan langsungnya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat dari batas yang kita sepakati, mohon maaf, untuk pertanyaan bisa disimpan untuk pertemuan pekan berikutnya ya. Insya Allah kita masih mengagendakan setiap pekan untuk bertemu. Kita akan sharing, diskusi terkait dengan kegiatan kita. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Satu, Din. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Manut Quran di manapun berada. Kemarin Muharram ceria bersama dengan Manut Quran, santunan dan juga pengajian untuk anak yatim, 60 anak yatim sudah kita tunaikan dengan baik, sudah terlaksana dengan baik. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman ya, yang dari 1 tahun yang lalu program ini kita gulirkan hanya 22 anak yatim. Kemarin alhamdulillah sudah sampai di angka 60 ya. Terima kasih pada teman-teman yang ikut berpartisipasi. Insya Allah nilai partisipasi teman-teman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan juga bagian daripada mengamalkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215 yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, teman-teman yang ada di Jabodetabek, insya Allah kita akan belajar langsung, akan ketemu offline ya, ada di Wisma Makara UI Depok UI ya. Silahkan di Jakarta Selatan untuk bisa bergabung ya di tanggal 11 September 2022. Tapi mohon maaf kawan-kawan, karena seatnya hanya terbatas untuk 45, karena kuota ruangan ini tidak bisa lebih dari itu, nanti terlalu sesak ya kalau lebih dari itu. Jadi hanya dibatasi untuk 45 orang saja, dan saya lihat tadi sampai dengan siang itu sudah ada yang daftar sampai di angka 30. Ya, maka silakan teman-teman segera gerak cepat untuk mengamankan seat, untuk bisa ketemu langsung, sharing langsung, belajar langsung ya. Insya Allah ketika secara langsung akan berbeda ketika dibanding dengan via Zoom seperti ini. Teman-teman bisa langsung sharing dan ketemu diskusi secara langsung. Insya Allah demikian, Gus Wi. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas informasinya. Semoga bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Terkhusus bagi Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek, jangan sampai terlewatkan informasi-informasi yang kita sampaikan untuk hadir di acara Kopdar. Dan kita juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengagendakan Kopdar di kotanya masing-masing, silahkan mengajak teman-temannya untuk berkumpul bersama. Insya Allah nanti bisa diagendakan kami untuk hadir di tempat Bapak Ibu satu-satu semuanya. Ya, jadi saat ini kita memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengadakan Kopdar di daerahnya masing-masing. Insya Allah jika bisa mengumpulkan teman-teman, saudara atau rekan-rekan, insya Allah kami bisa mengagendakan untuk hadir di tempat Bapak Ibu semuanya. Baik, kemudian sekali lagi sebelum saya tutup, mengulang apa yang disampaikan Kang Udin, luar biasa, titipan sedekah Bapak Ibu sudah tertunaikan untuk anak yatim. Semoga memberikan keberkahan bagi Bapak Ibu yang sudah menunaikan sedekahnya, dan juga memberikan keberkahan bagi Manut Quran bersama-sama pada semuanya anggota-anggota atau komunitas yang ada di dalamnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian agenda kajian online kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim.